Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang dari sensor ke aksi informatika sebagai pengendali otomasi modern. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Di sini ada Ricky Alfian Saputra, lalu ada Dimas Adi Nugraha, dan ada Fajrul Rahman, Fatik Navintino, lalu ada Rizky Dito Ridwansyah, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Pareja. Nah, untuk materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fajrul Rahman. Ya, di sini bagian pendahuluan. Di sini kelompok kami akan membahas topik yang berjudul dari sensor ke aksi, informatika sebagai pengendali otomasi modern. Di era digital saat ini, teknologi otomasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, mulai dari sistem pintu otomatis, pendingin ruangan, hingga robot industri. Semua bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung. Di balik kemampuan otomatis tersebut, terdapat peran besar dari bidang informatika. Informatika berfungsi sebagai otak yang mengendalikan jalannya sistem otomasi dan mekatronika melalui proses komputasi, algoritma, dan pengolahan data. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana data dari sensor dapat diproses oleh sistem berbasis informatika, hingga menghasilkan aksi yang tepat dan efisien. Mari kita mulai pembahasan tentang bagaimana informatika berperan penting sebagai pengendali utama dalam sistem otomasi modern. Selanjutnya ada konsep otomasi dan mekatronika. Sebelum memahami bagaimana informatika berperan dalam ulang ya dari konsep dasar. Konsep dasar otomasi dan mekatronika. Sebelum memahami bagaimana informatika berperan dalam sistem otomasi, kita perlu mengetahui terlebih dulu konsep dasar dari otomasi dan mekatronika. Otomasi adalah teknologi yang membuat suatu sistem dapat bekerja atau mengendalikan proses secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia secara langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kecepatan kerja suatu sistem. Sementara itu, mekatronika merupakan gabungan dari 3 bidang utama, yaitu mekanik, elektronika, dan informatika. Ketiganya sering terhubung untuk menciptakan sistem yang mampu bergerak, merasakan lingkungan, serta mengambil keputusan secara otomatis. Secara umum, prinsip kerja sistem otomasi dapat dijelaskan melalui 4 komponen utama, yaitu sensor, controller, aktuator, dan feedback. Lanjut Mas Faul. Selanjutnya, di gua nggak itu coba slide-nya. Nggak berubah, ganti. sabar, tunggu ya. Oh, udah deh. Yang 6. 5. Emang tadi 4? Iya, tidak apa-apa, lanjut. Konsep dasar otomasi dan mekatronika. Pertama, sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Gue nge-lag apa ya? Ini gue nge-lag Aman, lagi. Ini suara gue aman nggak? Aman, ayo lanjut. Konsep dasar otomasi dan mekatronika. Pertama, sensor berfungsi untuk mendeteksi lingkungan seperti suhu, cahaya, atau jarak. Kedua, controller. Biasanya berupa microcontroller, PLC, atau komputer berperan sebagai otak yang memproses data dari sensor menggunakan algoritma yang telah diprogram. Ketiga, aktuator. Bertugas menjalankan aksi atau perintah, misalnya menyalakan motor, membuka pintu, atau menghidupkan kipas. Dan terakhir, feedback.
merupakan informasi balik yang dikirim ke sistem untuk memastikan tindakan yang dilakukan sudah sesuai dan bisa diperbaiki secara otomatis bila diperlukan. Dengan adanya hubungan antar sensor, controller, aktuator, dan feedback, inilah sistem otomasi mampu bekerja secara mandiri di bidang informatika, menjadi pusat dari semua proses tersebut, karena di sanalah data diolah, dihitung, dan diterjemahkan menjadi perintah yang bisa dijalankan oleh mesin. Mas Paul mau Ini lanjut masih apa gua. ganti Navin? Ini masih gua serius. Boleh lanjut, boleh Navin. Nah, napin aja lah. Gua mau tidur. Oke, silakan Mas Navin dilanjutkan. Ya, peran informatika dalam sistem otomasi. Setelah memahami konsep dasar otomasi dan mekatronika, kini kita masuk ke bagian yang menjadi inti dari pembahasan, yaitu peran informatika dalam sistem otomasi. Dalam setiap otomasi modern, informatika berperan sebagai otak pengendali utama. Semua data dari sensor akan diolah melalui proses komputasi, kemudian diterjemahkan ke dalam algoritma yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Komputasi di sini berarti proses pengolahan data oleh perangkat seperti microcontroller, PLC, atau komputer. Perangkat ini melakukan perhitungan dan analisis berdasarkan data yang diterima oleh sensor. Sementara itu, algoritma berfungsi sebagai logika pengambilan keputusan. Misalnya, sistem diberi aturan sederhana. Jika suhu di atas 30 derajat, nyalakan kipas. Jika di bawah 30 derajat, matikan kipas. Meskipun tampak sederhana, logika seperti inilah yang membuat sistem dapat bekerja otomatis tanpa campur tangan manusia. Selain komputasi dan algoritma, data juga memiliki peran yang sangat penting. Setiap informasi yang dikirim oleh sensor merupakan dasar bagi sistem untuk mengambil keputusan yang akurat. Semakin banyak dan semakin akurat data yang dikumpulkan, maka sistem akan semakin cerdas dalam menyesuaikan tindakannya. Dalam perkembangan teknologi terkini, bidang informatika juga memungkinkan sistem otomasi untuk terhubung dengan jaringan dan berbagi data melalui Internet of Things atau IoT. Misalnya, sistem pendingin ruangan yang tidak hanya membaca suhu ruangan, tetapi juga mengirimkan datanya ke server atau cloud untuk dianalisis secara real-time. Semua kemampuan tersebut, mulai dari pengolahan data, penerapan algoritma, hingga komunikasi antar perangkat, merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip informatika dalam dunia otomasi. Dengan adanya informatika, sistem otomasi tidak lagi hanya bergerak secara mekanis, tetapi juga dapat berpikir berdasarkan data dan logika digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informatika adalah pusat kecerdasan dalam sistem otomasi yang memungkinkan integrasi sempurna antara dunia fisik, sensor, dan aktuator dengan dunia digital, data, dan algoritma. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas Dito. Slide 9. Oke, saya lanjutkan. Model konseptual sistem. Pada bagian ini kita menamakan model konseptual sistem otomasi sederhana yang mendasarkan informatika. Diagram yang akan kita tunjukkan memperlihatkan alur data mulai dari sensor yang mengamati lingkungan, lalu data tersebut mengalami pemrosesan, diteruskan ke pengendali atau microcontroller komputer, diputuskan melalui algoritma kontrol dan menghasilkan perintah ke aktuator. Selain itu, ada jalur feedback yang mengembalikan pengamatan baru ke sistem agar tindakan bisa disesuaikan untuk kebutuhan analisis dan peningkatan kerja. Data juga dapat disimpan ke database atau cloud dan ditampilkan pada antarmuka pengguna atau dashboard. Alur datanya dapat ditentukan sederhana, seperti sensor, berlanjut ke pre-processing, terus ke controller atau algoritma, lanjut ke aktuator, dan feedback. Dengan cabang tambahan, controller, lanjut ke
cloud atau database, dan setelah terakhir adalah dashboard. Contoh konkret adalah pada sistem pendingin ruangan otomatis, sensor suhu pengirim nilai ke pengendali untuk menjalankan algoritma bila suhu lebih atau diambang atas, terus menghidupkan kipas, bila tidak, untuk mematikan. Setiap kejadian dicatat ke cloud untuk analisis tren suhu jangka panjang. Model ini menunjukkan bagaimana komputasi, algoritma, dan data bekerja bersama. Komputasi mengeksekusi algoritma, dan algoritma mengambil keputusan berdasarkan data, dan data menjadi bukti serta bahan untuk optimasi di masa depan. Terima kasih Mas Dito. Terakhir, kesimpulan teman-teman dari pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa informatika memiliki peran utama sebagai otak dari sistem, otomatisasi, dan mekatronika modern. Melalui proses komputasi, data dari sensor diolah secara cepat dan akurat. Dengan algoritma, sistem mampu mengambil keputusan otomatis berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Dan melalui pengolahan data, sistem dapat belajar, menyesuaikan, bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Kolaborasi antara bidang mekanika, elektronika, dan informatika menciptakan sistem yang tidak hanya mampu bergerak, tetapi juga mampu berpikir. Dengan adanya informatika, otomasi masa kini tidak lagi sekedar menjalankan mesin, tetapi juga menciptakan sistem cerdas yang mampu merespons dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Seperti ungkapan yang menggambarkan masa depan teknologi. Otomasi modern bukan hanya dengan mesin, tapi dengan data. Lanjutnya saya kembalikan ke moderator, Mas Dimas. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai dari sensor ke aksi informatika sebagai pengendali otomasi modern. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat.